Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai akhlak membangun pribadi yang islami, mata kuliah pendidikan agama Islam, dengan dosen pengampu Bapak Trisnawijaya SEI MSy. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Aceng Pebi dengan NPM 2012555. Kedua, Pajar Pajrullah NPM 2012559. Ketiga, Teti Nur Halimah NPM 2012668. Materi mengenai makna akhlak dan sumber akhlak akan dijelaskan oleh Teti Nur Halimah. Pembagian akhlak, dalil tentang akhlak akan disampaikan oleh Pajar Pajrullah. Dan yang terakhir, materi mengenai implementasi akhlak dan indikator manusia berakhlak akan disampaikan oleh Aceng Pebi. Makna akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlakun, yang mana jika dilihat dari bentuk lafadznya, kata akhlak bentuknya jamak dari kata khulakun. Dalam Kamus Al-Munjid memiliki arti sifat, tabiat, adat, kebiasaan, perangai, watak, adab, dan budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Akar kata akhlak adalah dari kata kholako yang berarti menciptakan, seakar dengan kata kholik yang berarti pencipta, makhluk yang berarti yang diciptakan. Hal ini sama akar kata memberi isyarat bahwa dalam akhlak mencakup makna terwujudnya kesesuaian antara kehendak sang kholik Allah dengan makhluk manusia. Dari definisi secara etimologis di atas, akhlak itu bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia saja, akan tetapi akhlak juga merupakan norma atau aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta. Sedangkan akhlak secara terminologi terdapat beberapa pendapat para ahli dalam buku para ahli sebagaimana yang dikutip dari buku PAI Syafi'i 2014. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin, sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Sumber akhlak. Yang dimaksud dengan sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik, buruk, atau mulia dan tercela, sebagaimana keseluruhan dalam ajaran Islam. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan Al-Hadis, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat, sebagaimana pada konsep etika dan moral. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu dinilai baik, buruk, terpuji, tercela, semata-mata karena syara, Al-Quran dan As-Sunnah menilai demikian. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama akhlak, yang artinya yang menjadi tolak ukur baik buruknya akhlak, karena kebenaran Al-Quran ini bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Al-Quran sebagai sumber hukum dan peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan manusia, seperti tingkah laku dan akhlak, halal dan haram, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Al-Quran juga mengajak manusia supaya berilmu, manusia supaya berhati lembut, berjiwa mulia, sabar, tekun, berjihad, dan bersilaturahmi. Yang kedua ada As-Sunnah. Sumber akhlak yang kedua adalah As-Sunnah, dan As-Sunnah dapat diketahui norma-norma baik dan buruk bagi akhlak dalam Islam. Melalui As-Sunnah, seseorang muslim tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai pembagian akhlak. Dalam agama Islam, dilihat dari segi sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama ada istilah akhlak mahmudah, yang kedua ada istilah akhlak mazmumah. Nah, yang pertama ada akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji atau akhlak yang baik yang tertempel pada manusia, ya. Yang salah satu dari isinya itu ada istilah sabar. Di dalam akhlak mahmudah ada istilah sabar. Sabar itu diartikan
mampu menahan diri atau mampu mengendalikan amarahnya. Yang kedua, ada ikhlas, di mana ikhlas itu mengerjakan sesuatu amal hanya semata-mata karena Allah, yaitu mendapatkan keridhaan Allah dan juga ingin mendapatkan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga ada istilah jujur, di mana jujur itu adalah mengatakan sesuatu itu dengan apa adanya dan harus dengan hati yang lurus gitu. Dan selanjutnya ada pemaaf, di mana pemaaf itu adalah orang yang memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf gitu, karena kesadaran akan kesalahannya. Yang selanjutnya ada pemurah, di mana sikap seorang yang ringan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Nah, untuk selanjutnya ada menepati janji, di mana orang itu ketika berjanji dia tepati, baik itu janji kesepakatan, pertemuan maupun yang lainnya. Nah, yang kedua ada istilah akhlak mazmumah, yang diartikan sebagai akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Nah, di mana di dalam isi akhlak, contoh isi dari akhlak mazmumah itu sendiri ada yang disebut dengan ria, di mana ria itu adalah sesuatu yang melakukan baik itu amal maupun perbuatan ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, bahkan ingin disoroti oleh orang lain ya, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan apresiasi dan juga yang lainnya. Nah, yang lebih disebut dengan oleh kita itu sebut pamer lah intinya. Nah, untuk yang kedua ada sum'ah. Nah, di mana sum'ah itu udah suatu sikap atau sifat senang dan gemar mendengarkan amal perbuatan yang telah ia lakukan kepada orang lain dengan harapan agar orang lain menyanjung dan memujinya gitu. Jadi ketika dia beribadah, ketika dia beramal soleh, dia menceritakan pada orang lain gitu, supaya orang lain itu merasa luar biasa dia itu telah melakukan hal-hal yang sangat baik gitu. Itu adalah sum'ah. Yang ketiga ada istilah ujub, di mana itu perilaku atau sifat mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan dirinya sendiri. Nah, jadi ketika orang ini ketika waktu sudah melakukan sesuatu atau melakukan hal yang luar biasa, dia itu merasa dia itu paling hebat gitu, dan bahkan dia itu mengagumi dia sendiri, pecinta diri sendiri gitu. Jadi tidak mau memberikan hal-hal yang senantiasa tepat kritikan terhadap diri sendiri, tapi inginnya mendapatkan pujian, sanjungan dan juga yang lainnya. Dan selanjutnya ada takabur, di mana itu diartikan sebagai orang yang merasa bahwa dirinya besar, lebih segala-segalanya dari orang lain, yang merasa paling bisa, paling hebat dan juga yang lainnya dibanding dengan orang lain. Yang selanjutnya ada tamak ya. Nah, tamak itu adalah diartikan sebagai serakah atau rakus terhadap apa yang telah dimilikinya. Nah, ini adalah sifat dasar manusia, yang dimana manusia itu terkadang rakus gitu. Sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita dulu ingin membutuhkan sesuatu, misalkan kita membutuhkan berangkat ke sekolah sepeda. Nah, terkadang kita tuh ingin lagi lebih, ingin motor, ingin mobil, ingin yang lainnya, dengan tujuan bukan sebagai kebutuhan, tapi tujuan itu hanya sebatas ingin memuaskan keinginan aja gitu, bukan sebatas untuk kebutuhan gitu. Nah, terkadang manusia itu memiliki sifat seperti itu. Itu adalah akhlak, contoh akhlak dari akhlak mazmumah, akhlak yang buruk ya teman-teman. Yang selanjutnya ada fitnah, di mana mengatakan sesuatu bukan sebenarnya. Ya, terkadang manusia juga ketika mengatakan sesuatu itu disandarkan ke orang lain padahal dia yang melakukan gitu. Itu hal yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah bersabda, fitnah itu asadu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Selanjutnya ada bakhil, di mana itu perbuatan seorang yang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya diberikan pada orang lain. Ya, intinya di sini tuh orang yang pelit gitu, pelit dari segi harta, segi ilmu, segi pengalaman, tidak mau nge-share ke yang lain gitu, seakan dia itu ingin menguasai itu semua sendiri gitu. Padahal itu semua udah dilarang oleh Subhanahu wa taala ya, lewat sebuah kisah di mana dalam Nabi Musa itu ada istilah korun ya, orang yang sangat pelit. Nah, langsung dihukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa pembagian akhlak dilihat dari segi sifatnya dan beserta contoh-contohnya. Baik, untuk selanjutnya mengenai dalil tentang akhlak. Yang pertama ada dalam Al-Quran, surah Al-Qalam ayat keempat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Dalam tafsir Al-Mukhtasar di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humayyid, seorang imam Masjidil Haram, disebutkan bahwasanya
Ayat ini menegaskan bahwa kamu di sini adalah Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang baik dan paling mulia. Pada diri beliau terkumpul akhlak-akhlak terpuji serta sifat-sifat yang terbaik yang ada pada manusia. Yang kedua, ayat dari Al-Ahzab ayat ke-21 ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah atau banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Menurut tafsir Al-Mukhtasar disebutkan bahwasannya, hai orang-orang yang beriman, sungguh Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kalian dalam setiap perkataan, perbuatan, tindakan. Nah, maka wajib untuk meneladaninya bagi orang yang beriman kepada Allah, yang mengharap pahala darinya dan takut dari azabnya, serta memperbanyak zikir dengan lisan dan hatinya. Nah, adapun kesimpulan dari dua ayat itu, ayat yang pertama itu bahwasanya Allah memuji Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki akhlak yang sangat agung terpuji ya. Ayat yang kedua tadi Al-Ahzab, bahwasanya Allah menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah patut dijadikan contoh oleh orang-orang yang mengharap rahmatnya. Nah, ada juga seorang filsuf dari Inggris ya bernama Thomas Carlyle ya, bahwasanya sangat memuji Rasulullah mengenai akhlaknya sangat luar biasa gitu ya, seorang filsuf dari barat yaitu dari Inggris ya. Yang kedua ada dalil dari hadis ya. Ada beberapa dalil. Yang pertama hadis dari riwayat oleh Bukhari nomor 5569 yang berbunyi hadatsana Hafsu bin Umar hadatsana Syu'bah an Sulaimana sami'tu Aba Wa'il sami'tu Masruq Qala Abdullah bin Amrin hadatsana Kutibah hadatsana Jarir anil Masih an Syakik ibni Salamata an Masrukin qala dakhalna ala Abdullah ibni Amrin hinan qadiman ma'a Muawiyah ilal Kufah fadzakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lam yakun fahishan wala mutafahasyan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akhyarikum ahsanakum khuluqan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Umar. Hafiz itu adalah istri Rasulullah ya, dan putrinya Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Sulaiman, saya mendengar Abu Wa'il, saya mendengar Masruq, dia berkata Abdullah bin Amr berkata, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dan Al-Amasi dari Syakik bin Salamah dari Masruq, dia berkata kami pernah menemui Abdullah bin Amr ketika kami tiba di Kufah bersama Muawiyah. Kemudian dia ingat Rasulullah SAW bersabda, beliau tidak pernah berbuat kejelekan dan tidak menyuruh untuk berbuat kejelekan. Lalu Abdullah bin Amr berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 556 ya. 5569 ya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4171 yang berbunyi hadatsana Ismail bin Abdillahir Raqiyyu hadatsana Isa bin Yunus an Muawiyah bin Yahti an Zuhri an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah Ar-Raqi, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Muawiyah bin Yahya dari Al-Zuhri dari Anas, dia berkata Rasulullah SAW
bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki etika, sedangkan akhlak etika Islam adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4171. Pada hadis pertama, Nabi menjelaskan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang baik akhlaknya. Sedangkan pada hadis kedua, Nabi menjelaskan bahwa setiap agama memiliki akhlak atau etika, dan akhlaknya agama Islam adalah memiliki rasa malu. Ayat Al-Quran dan juga hadis di atas menjelaskan pada manusia muslim, terutama ya umat Muhammad SAW, untuk memiliki akhlak yang baik dan dalam berbagai aspek kehidupan baik lahir maupun batin, untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Mungkin itu yang materi dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Terima kasih. Dan yang selanjutnya itu ada bagian E, implementasi akhlak. Yang pertama ada akhlak kepada Allah. Bagaimana kita cara melakukan hablum minallah yang baik. Kita dapat melakukan ataupun mengamalkan salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, yang artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan yang kedua itu ada akhlak kepada Rasul. Ini dapat kita lakukan dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Yang ketiga itu ada akhlak kepada diri kita sendiri. Yang keempat ada akhlak dalam berkeluarga. Bagaimana kita menjadi seorang anak, menjadi seorang kakak dalam keluarga, menjadi seorang adik. Yang kelima itu ada akhlak dalam bermasyarakat. Dan yang keenam ada akhlak dalam bernegara. Sudah sepatutnya bagi kita selaku orang yang beriman untuk bisa mengimplementasikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, yang mana implementasinya bisa diwujudkan dengan perkataan yang mulia ataupun dalam perbuatan yang baik. Dalam agama Islam sudah diatur bagaimana tata cara mengimplementasikan akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap diri kita sendiri, keluarga. Dan untuk bagian terakhir itu ada bagian F, indikator manusia berakhlak. Manusia yang berakhlak adalah manusia yang hatinya bersih, suci, dan sehat. Sedangkan manusia yang tidak berakhlak itu adalah manusia yang hatinya kotor ataupun sakit. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di Indonesia pada zaman sekarang ini kita tidak kekurangan orang-orang pintar, melainkan kita kekurangan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang berakhlak, yang bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.